Kali ini kita akan berkenalan dengan pemikiran etika sosial dari John Howard Yoder. Ya, John Howard Yoder ya dalam bukunya Politics of Jesus. Politics of Jesus ya, atau buku Politik Yesus. Politik Yesus. Salah satu buku yang sangat menarik dari seorang pakar etika sosial dari lingkungan Mennonite atau Anabaptis ya. Nah, siapa John Howard Yoder? Memang beliau sudah meninggal dunia ya, dan ada kontroversi seputar apa yang ia lakukan dalam hidupnya, tetapi itu tidak mengurangi signifikansi dari pemikirannya. Ya, nah John Howard Yoder itu hidup dalam kurun waktu 1927 sampai 1997, 70 tahun. Seorang teolog dan ahli etika Mennonite Amerika yang terkemuka. Dikenal karena pembelaannya terhadap faham pasifisme Kristen dan teologi Anabaptis, terutama dalam bukunya Politics of Jesus yang pertama kali diterbitkan tahun 1972. Kita tahu pasifisme itu faham dan atau gerakan cinta damai, anti perang, anti kekerasan. Nah, ada bermacam-macam pasifisme, termasuk pasifisme sekuler, yang banyak diantaranya merupakan faham dan upaya menentang peperangan. Ada juga nanti pasifisme Gandhian atau pasifisme Gandhi, ya. Nah, kalangan Anabaptis dikenal dengan pasifisme Kristen. Tokoh terkemuka, penganjurnya, pembelanya, diantaranya John Howard Yoder. Nah, John Howard Yoder ini mendasarkan tesis dalam Politics of Jesus pada teks-teks perjanjian baru. Meski ia juga merujuk beberapa bagian perjanjian lama. Nah, dengan menggunakan teks-teks perjanjian baru, Yoder secara kritis mencermati atau secara tajam mengkritisi gambaran tradisional tentang Yesus. Gambaran tradisional berarti gambaran yang selama berabad-abad dianut oleh orang Kristen. Gambaran itu adalah gambaran tentang Yesus sebagai sosok yang apolitis, sosok yang tidak bersinggungan dengan politik, yang tidak ada hubungannya dengan politik, yang tidak ada sangkut pautnya dengan politik, tidak punya perspektif tentang politik,
tidak memiliki gerakan yang bersifat politis. Nah, ini gambaran tradisional, ya. Yesus Kristus, juru selamat, urusannya menebus dosa, tidak ada kaitannya dengan politik. Paling banter, dia korban politik, tapi itu bagian dari rencana Allah menyelamatkan dunia. Keselamatan tidak ada kaitannya dengan politik. Yoder tidak sependapat dengan gambaran itu. Dia berupaya menunjukkan berdasarkan Alkitab Perjanjian Baru, secara khusus Injil Lukas dan nanti surat-surat Paulus, bahwa Yesus itu berpolitik. Ia berupaya mengklarifikasi dampak yang sesungguhnya dari kehidupan, karya, atau pelayanan, dan ajaran Yesus terhadap perilaku sosial murid-muridnya. Nah, tentu nanti kita bisa mempertanyakan politik macam apa yang dianut oleh Yesus menurut Yoder. Nah, tesis Yoder dalam Politics of Jesus dapat kita ringkaskan menjadi 3 pokok. 1, Yesus berpolitik. Nah, ini. Yesus berpolitik. 2, salib atau peristiwa penyaliban Yesus merupakan peristiwa politik. Dan gereja sebagai umat manusia yang baru memiliki natur politik, memiliki kodrat politik. Nah, ini tesis Yoder dalam bukunya Politics of Jesus. Bahwa Yesus itu berpolitik, penyalibannya merupakan peristiwa politik, dan gereja memiliki natur politik. Umat manusia baru yang memiliki natur politik. Sekali lagi pertanyaannya, politik macam apa? Nah, kita perlu melihat Yesus dalam konteks zaman. Ia hidup di tanah orang Israel pada pertigaan pertama abad pertama Masehi, tanah Israel yang dijajah oleh negara Romawi, Kekaisaran Romawi. Nah, ada respons-respons politik yang berbeda terhadap penjajahan Romawi dan komplikasinya, dampak, akibat, implikasinya. Sekurang-kurangnya ada 4 respons atau 4 macam respons politik terhadap penjajahan Romawi di kalangan masyarakat Yahudi di tanah Israel. Pertama adalah respons berupa posisi politik kolaborasi, kerjasama dengan penguasa Romawi, dilakukan oleh otoritas bait suci, pihak yang berwenang. Sebetulnya bukan hanya yang berwenang atas bait suci, tapi juga mereka yang dipandang sebagai representasi atau para representatif perwakilan dari bangsa Yahudi yang memang memusatkan kekuasaannya pada bait suci.
pusat kekuasaannya bait suci. Nah, kita mengenal imam-imam kepala yang umumnya berasal dari kalangan Saduki. Mereka menerapkan apa yang dinamakan real politik. Politik itu mesti real, berhadapan dengan penjajah Romawi. Kalau mau konflik, kita bakal kalah. Kalau kalah, repot berapi, pertumpahan darah, kekerasan, dan mungkin bait suci akan jadi sasarannya. Kalau begitu, mengapa kita tidak memanfaatkan situasi, berkolaborasi saja, bekerja sama saja dengan penguasa Romawi? Dalam kerjasama itu, di satu sisi negeri ini selamat, pertumpahan darah terhindarkan, bait suci tetap lestari, dan tidak kalah penting, upacara-upacara terkait dengan bait suci tetap terpelihara. Nah, ini posisi kolaborasi sebagai respons. Respons yang jenis kedua adalah penarikan diri. Ini dilakukan oleh orang-orang yang merasa masyarakat Yahudi sendiri, termasuk para imam, itu udah nggak benar. Tidak hidup menurut kemauan Tuhan Allah Israel. Itulah sebabnya mereka dijajah oleh bangsa asing. Nah, orang-orang ini memutuskan untuk menarik diri dari masyarakat luas yang dianggap sudah menyimpang, sudah sesat, berdosa, tidak setia kepada Allah Israel. Mereka kemudian tinggal dalam suatu komunitas terpencil, biasa disebut sebagai orang-orang Eseni di tepian-tepian Laut Mati. Dan memang mereka ini mewariskan kepada dunia, termasuk kepada kita, naskah-naskah gulungan-gulungan Laut Mati yang memberikan kita banyak wawasan yang penting, termasuk berkenaan dengan asal muasal kekristenan dan konsep-konsep penting yang terkandung di dalam Perjanjian Baru. Nah, mereka nggak mau tahu lagi dengan politik masyarakat, politik Romawi, politik imam-imam kepala. Mereka hidup suci dalam komunitas yang terpencil, mempelajari Taurat dan mempraktikannya dengan berbagai hukum, aturan kesuciannya, sembari berharap bahwa nanti Mesias akan datang dalam wujud guru kebenaran. Saat itulah ia akan memimpin peperangan dan pertempuran terakhir melawan Romawi maupun imam-imam kepala yang mereka anggap telah menyimpang dari Tuhan Allah Israel. Ini penarikan diri, yang tadi kolaborasi. Tapi ada juga yang responsnya berupa perlawanan dengan kekerasan. Yoder mengidentifikasi sebagai kaum zelot. Kaum zelot, ya. Nah, nanti kalau kita mengkaji karya-karya Josephus, Jewish War, misalnya, memang tidak sesimpel sebutan zelot. Ada banyak kelompok, itu dia. Sebagaimana kita bisa baca dari buku-buku Richard Horsley. Ya, ada banyak kelompok, ada kelompok yang menjunjung mesianisme, punya faham mesianik,
Ada juga gerombolan-gerombolan di padang gurun yang sering merampoki kaum kaya dan pasukan Romawi, ya. Yoder menyebutnya dengan satu ungkapan zelot. Nah, ini melawan ini, menggelar perlawanan bersenjata. Nah, yang keempat adalah respon segregasionis, ya. Apa itu pemisahan di dalam masyarakat? Ini orang Farisi. Orang Farisi itu terpanggil untuk mempelajari Taurat dan hidup seturut dengan Taurat. Di tengah-tengah masyarakat yang udah nggak bener. Kalau SNI melihat masyarakat udah nggak bener, mereka menarik diri, mengasingkan diri untuk hidup suci sambil menantikan guru kebenaran yang akan memimpin mereka dalam pertempuran terakhir melawan orang-orang fasik, baik kafir Romawi maupun orang-orang Yahudi sendiri. Tapi kalau Farisi tidak menarik diri, tetapi bermental segregasionis. Artinya mengadakan suatu pemilahan yang tegas di dalam masyarakat antara orang-orang yang setia kepada Tuhan Allah Israel dan yang tidak. Yang setia kepada Tuhan Allah Israel di tengah-tengah masyarakat memelihara Taurat, bahkan memerincinya supaya jangan sampai melanggar, melainkan sungguh-sungguh taat. Orang Farisi yakin bahwa Mesias akan datang kalau umat Allah setia belajar dan mempraktekkan Taurat. Ini dia. Dalam Injil Yohanes pasal 1 kita mendapat suatu cerita menarik perjumpaan Tuhan Yesus dengan Natanael. Natanael tadinya meremehkan Yesus dari Nazaret. Ah, apa ada yang baik datang dari Nazaret? Tapi dia terkesima ketika Yesus menyebut dirinya, menyebut Natanael sebagai Israel yang sejati, lalu mengatakan bahwa sebelum ketemu saat ini dengan Natanael, Yesus sudah melihat Natanael duduk di bawah pohon ara. Duduk di bawah pohon ara. Suatu simbol sebenarnya, ungkapan idiom orang yang belajar Taurat untuk atau dalam rangka menantikan kedatangan Mesias. Nah, Nathanael mendengar itu tersentak, tercerahkan pikirannya, terbuka hatinya, bahwa Yesus dari Nazaret yang ngomong itu adalah Mesias itu sendiri. Maka dia mengatakan, Rabi, engkau anak Allah, Raja Israel. Kita bisa baca itu di Yohanes pasal 1, ya. Nampaknya Nathanael ini termasuk dalam golongan Farisi. Jadi ringkasnya di zaman Yesus ada 4 respons, 4 sikap tanggapan terhadap penjajahan Romawi. Kolaborasi, Allah, otoritas bait suci, imam-imam kepala, orang-orang Saduki, penarikan diri, gaya Eseni, perlawanan dengan kekerasan, gaya Zelot, dan segregasionisme, gaya orang Farisi. Yesus sendiri bagaimana? Nah, Yesus menempuh jalan yang berbeda, responsnya berbeda. Bukan salah satu dari 4, bukan mengikut salah satu dari 4, dia punya cara tersendiri menempuh jalan yang berbeda. Nah, ini dia, ya. Satu, jelas dia terjun ke tengah-tengah masyarakat, seperti halnya orang Farisi. Tapi ia tidak melakukan segregasionisme, memisahkan ini orang soleh, orang benar, ini orang fasik, orang berdosa. Itu yang dilakukan orang Farisi. Tapi Yesus tidak. Dia terjun ke tengah masyarakat,
mengulurkan tangan kepada semua orang tanpa terkecuali. Bahkan dikabarkan ia itu suka nongkrong-nongkrong, prasmanan, atau mungkin seperti angkringan dengan orang-orang berdosa. Nah, tapi apa yang ia lakukan? Jelas dia mewartakan kerajaan Allah. Nih dia, ya, tata hidup baru itu, di mana Allah sendiri menyelamatkan dan memerintah umatnya. Yesus mengajukan program, yaitu tahun Yobel. Kita bisa baca dalam Yohanes 4 ayat 17 dan 18. Kutipan dari Yesaya 62. Program tahun Yobel yang disebut Yesus tahun rahmat Tuhan itu terdiri dari 4 pokok program utama. Kalau kita kembali kepada Imamat 25 dan Ulangan 15, teman-teman. Ada pembebasan budak, ada penghapusan utang, kaum miskin berutang kepada kaum kaya, pengembalian tanah kepada keluarga-keluarga pemiliknya, dan pengistirahatan tanah dari aktivitas produktif selama 1 tahun. Tanah salah satu faktor ekonomi, tapi perlu menurut tahun Yobel diistirahatkan selama setahun dari aktivitas produktif. Nah ini ya, 4 ya, yang dijadikan Yesus program tahun Yobel. Pembebasan budak, penghapusan utang, pengembalian tanah kepada keluarga-keluarga pemiliknya, dan pengistirahatan tanah dari aktivitas produktif. Nah, mana strategi untuk menggolkan itu? Strategi pewartaan kerajaan Allah, bahwa pemerintahan Allah, tata hidup yang baru di bawah pemerintahan Allah itu supaya terwujud bagaimana? Demikian juga tahun Yobel itu. Nah, strategi politik Yesus, dia merintis masyarakat alternatif atau merintis nanti yang kita bisa sebut sebagai umat manusia yang baru. Ya, dimulai dengan 12 murid, bukan kebetulan. Ya, suku-suku Israel secara keseluruhan ada 12. Yesus memilih 12 murid cikal bakal Israel yang diperbarui. Dari 12 meluas ke 70 murid. Ya, ada 70 orang murid yang diajar untuk menghayati nilai-nilai yang berbeda dengan yang dianut dalam masyarakat luas dan yang diandalkan oleh kaum penguasa untuk melestarikan kekuasaan mereka. Apa nilai-nilai yang berbeda yang diajarkan, dihayati Yesus serta komunitasnya? Kasih, penerimaan, dan pengampunan kepada orang lain berdosa, saling berbagi, saling melayani sebagai anak-anak Allah di bawah pimpinan Sang Mesias. Jadi strategi Yesus itu merintis masyarakat alternatif. Ya, ini dia. Lalu bagaimana reaksi penguasa? Reaksi penguasa keras. Meski Yesus tidak menempuh jalan kekerasan, Yesus tidak menempuh jalan kekerasan. Tapi kritiknya terhadap kekuasaan, Yesus mengkritik kekuasaan tentang pola kekuasaan, ya. Dia balikkan dengan yang melayani itulah yang sebetulnya berkuasa.
bukan yang menuntut untuk dilayani. Dia mengkritik kekuasaan, dia juga mengkritik kaum kaya dan berkuasa dengan menghubungkan mereka itu dengan mamon, ya kan? Nah, di samping itu gerakan Yesus itu masif. Ya, banyak orang selalu hadir menghadiri khotbah-khotbahnya, baik itu di tepi Danau Galilea, di bukit, di padang rumput, ya. Dan banyak yang menjadi pengikutnya, sebagaimana kita lihat dalam kisah kedatangan Yesus di Yerusalem, Markus 11, Matius 21, Lukas 19, ya. Itu Yohanes 11. Wah, ini dia menjadi suatu ikon pengharapan, bahkan mungkin perlawanan. Menarik minat ribuan orang. Nah, ini kritik yang pedas terhadap kekuasaan, lalu gerakan yang masif yang diminati oleh ribuan orang, tentu membuat pihak penguasa baik Yahudi dan Romawi yang berkolaborasi itu memutuskan untuk menamatkan riwayat Yesus. Nah, itu. Maka kematian Yesus di kayu salib memiliki konteks dan sebab musabab yang bersifat politis. Ini dia ya. Di politik Yesus bukan kopolitik yang membidik kekuasaan untuk menjadi penguasa. Politik Yesus itu juga bukan politik yang menghalalkan jalan kekerasan. Ini. Tapi kritik-kritiknya serta gerakannya yang masif, keberpihakannya yang luar biasa kepada kaum miskin, yaitu mereka yang terhisap, tertindas, dan terpinggirkan, sebagaimana kita lihat dalam sosok orang-orang sakit, orang-orang kusta, orang-orang yang kerasukan setan, ya, orang-orang yang dianggap sebagai kelas dua seperti kaum perempuan, ya, misalnya anak-anak, orang-orang berdosa yang dianggap sudah ada di bawah murka Allah, ya, orang-orang berdosa, para pelacur, pemungut cukai, ya. Wah, ini makin lama makin banyak pengikut Yesus. Lalu dia masuk ke Yerusalem, sambutannya gegap gempita. Ini merupakan alarm bagi penguasa, apalagi kemudian ia membersihkan bait suci dari praktek-praktek pemerasan dari pihak para pedagang hewan kurban yang mematok harga yang lebih tinggi daripada harga yang wajar, juga para penukar uang, money changers. Para pedagang dan money changers itu bekerja sama dengan otoritas bait suci. Yesus mengobrak-abriknya. Ini menjadi tanda bahaya yang sangat serius bagi penguasa baik Yahudi maupun Romawi. Kalau begitu, sebelum ini jadi bahaya yang begitu besar, matikan saja, tamatkan riwayatnya. Dalam artian ini, kematian Yesus bersifat politis. Itu baik konteks maupun sebab musababnya, karena Yesus merupakan fenomena sosial politik dalam masyarakat waktu itu. Nah, yang kedua tesisnya adalah tentang kuasa-kuasa, ya, the powers and principalities. Kristus mengalahkan kuasa-kuasa. Kuasa-kuasa ini bukan semata-mata, bukan atau tidak semata-mata roh-roh jahat, setan-setan. Tentu termasuk mereka juga mendera, mengintimidasi, menyengsarakan banyak orang.
Di kuasa-kuasa ini terutama struktur-struktur yang diberi tempat oleh Allah dalam rangka providensia Dei atau providensia divina atas dunia, penyelenggaraan ilahi atas dunia. Jadi struktur-struktur dengan aparat atau perangkatnya memungkinkan masyarakat atau dunia sosial terhindar dari chaos atau kekacau balauan dan bisa menikmati ketertiban, keamanan, dan dalam petik damai meski itu relatif. Tapi kuasa-kuasa itu, ya struktur keagamaan, struktur ekonomi, struktur politik, semua sudah jatuh. Dalam arti tidak berfungsi sebagaimana mestinya sebagai alat penyelenggaraan ilahi Allah, penyelenggaraan ilahi atas umat manusia khususnya masyarakat Yahudi. Itu. Nah, mereka malah menjadi ilah-ilah tetiron, menuntut untuk disembah, ditaati. Mereka memperdaya, mengelabui, menanamkan kesadaran palsu, dan menindas manusia. Nah, Kristus, ini penting nih, mengalahkan kuasa-kuasa. Caranya bukan dengan berperang, mengangkat senjata. Dia tunduk kepada kuasa-kuasa, hupotaso. Tapi tunduk tidak sama dengan takut atau taat kepada kuasa-kuasa. Tunduk berarti mengakui tempatmu di dalam providensia Allah, mengakui fungsimu di dalam providensia Allah, dan menghormati peran serta fungsi itu. Itu tunduk, ya. Tapi bukan berarti takut atau taat. Itu. Tunduk artinya tadi mengakui dan menghormati posisi kuasa-kuasa di dalam providensia ilahi. Punya fungsi positif. Tapi tidak takut, tidak taat. Maka bisa dengan leluasa mengkritik, bahkan menyiapkan sebuah gerakan umat manusia alternatif. Itu. Nah, dalam hal itu Yesus menolak menggunakan metode yang biasa dipakai oleh kuasa-kuasa, yaitu tipu daya dan kekerasan. Tipu daya termasuk membawa-bawa nama Tuhan, termasuk membohongi rakyat, atau melakukan kekerasan lewat aparat-aparatnya. Yesus menolak itu, tidak mau pakai itu, metode itu. Nah, yang dilakukan Yesus terhadap kuasa-kuasa adalah membuka kedok mereka di kayu salib. Di kayu salib dalam penderitaan yang memuncak dalam kematiannya, Yesus membuka kedok kuasa-kuasa. Mereka sekedar ilah-ilah palsu, ilah-ilah tetiron yang tidak punya hak sama sekali atas manusia. Nah, dalam kebangkitan kita bisa membaca dalam Kolose 2 ayat 15. Yesus melucuti kuasa-kuasa. Nah, Yesus mengalahkan kuasa-kuasa. Dalam peristiwa kebangkitan Yesus, Allah meletakkan kuasa-kuasa di bawah otoritas Yesus. Jadi kuasa ekonomi, kuasa politik, kuasa budaya, keagamaan, dan semua kuasa ada di bawah otoritas Tuhan Yesus. Yang terakhir tentang gereja. Gereja adalah umat manusia yang baru. Komunitas alternatif lanjutan dari komunitas yang sudah dirintis oleh Yesus sebelum kematiannya. Gereja adalah kelanjutan dari komunitas yang telah dirintis Yesus itu dalam konteks pasca kebangkitan khususnya setelah Pentakosta. Nah, ini adalah umat manusia yang baru mengemban suatu amanat.
Nah, gereja ini bisa lahir atau menjadi kesinambungan dari komunitas yang dirintis Yesus sebelum kematiannya, sebelum kebangkitannya, sebab Yesus telah mengalahkan kuasa-kuasa dan menjadikan komunitas ini, gereja, sebagai tanda kemenangan Kristus atas kuasa-kuasa. Karena itu tugas dari gereja adalah mewartakan kemenangan Kristus atas kuasa-kuasa dengan hidup sesuai dengan panggilan kemuritan, panggilan mengikut Yesus. Jadi kalau gereja konsekuen hidup sesuai dengan nilai-nilai Injil Kerajaan Allah, gereja hidup sesuai, sejalan dengan semangat kemuritan mengikut Yesus, sebetulnya ia sedang mewartakan kemenangan Kristus, gereja mewartakan kemenangan Kristus atas kuasa-kuasa. Nah, dengan jalan itu juga komunitas alternatif itu menjadi terang, menjadi kesaksian, menjadi berkat, menjadi kota di atas bukit yang pada gilirannya itu berdampak berpengaruh pada banyak orang untuk datang kepada Allah, memuji, memuliakan Allah Bapa di surga, memperluas komunitas alternatif itu di tengah-tengah dunia. Nah, dalam arti ini, ya, dalam pengertian ini, gereja adalah sebuah entitas politik, sosok politik. Berpolitiknya bukan dengan mengejar kekuasaan, merebut kekuasaan, mempertahankan kekuasaan, tidak. Tapi melayani, mengasihi, hidup dalam keadilan, hidup dalam kasih dan kebenaran, menjadi komunitas dari orang-orang yang bisa dipercaya, hidup dalam damai, kesetaraan, kemerdekaan, persaudaraan. Nah, ini menjadi suatu berita, kesaksian yang powerful, bisa dilihat oleh masyarakat luas, dan dengan itu menjadi kekuatan pembaruan. Nah, ini ya gereja umat manusia yang baru. Nah, inilah sekelumit berpolitik menurut John Howard Yoder dalam bukunya Politics of Jesus.